Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restunar Fadila, NIM 2007119 dari kelas 1D PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang morfologi. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu morfologi? Secara etimologi, morfologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk, dan katalogi berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, morfologi adalah ilmu mengenai bentuk. Menurut ramalan, morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata serta perubahan kata terhadap arti dan golongan kata. Bentuk kata terdiri dari yang pertama, ada kata dasar, contohnya sepeda. Yang kedua, ada kata berimbuhan, contohnya bersepeda. Yang ketiga, ada kata majemuk, contohnya sapu tangan. Dan yang keempat, ada kata ulang, contohnya berbondong-bondong. Verhaer menyatakan bahwa morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Sedangkan menurut Krida Laksana, morfologi adalah suatu bidang linguistik yang mempelajari tentang morfem dan segala kombinasinya dari struktur bahasa. Jadi, morfologi adalah bidang linguistik, ilmu bahasa atau bagian dari tata bahasa yang mempelajari bentuk bahasa berupa morfem dan kata, beserta fungsi perubahan-perubahan gramatikal dan semantiknya. Dalam bahasa Indonesia, terdapat 3 proses morfologik. Yang pertama, proses pembubuhan afiks atau afiksasi. Yang kedua, proses pengulangan atau reduplikasi. Dan yang ketiga yaitu pemajemukan. Yang pertama, proses afiksasi. Afiksasi merupakan nama lain dari morfem terikat. Morfem terikat adalah kata yang tidak dapat berdiri sendiri. Sedangkan kata yang dapat berdiri sendiri disebut morfem bebas. Morfem bebas merupakan kata dasar yang dapat berdiri sendiri. Selanjutnya, proses pengulangan atau reduplikasi. Reduplikasi merupakan proses pembentukan kata ulang. Macam-macam kata ulang. Yang pertama ada dwipurwa, yang kedua dwilingga, yang ketiga dwilingga salin, yang keempat kata ulang berimbuhan, dan yang terakhir kata ulang semu. Terakhir yaitu proses pemajemukan, yaitu proses penggabungan dua kata atau lebih sehingga membentuk kata majemuk atau kata yang memiliki arti baru. Ruang lingkup morfologi terdiri dari morfem, morf, dan alomorf. Menurut Chayer, morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna, sedangkan menurut Keraf, morfem adalah kesatuan yang ikut serta dalam pembentukan kata dan yang dapat dibedakan artinya. Morf adalah anggota morfem yang belum ditentukan distribusinya. Misalnya, i pada kata kenai adalah morf. Morf adalah wujud konkret atau wujud fonemis dari morfem. Misalnya, men adalah wujud konkret dari men yang bersifat abstrak menurut Krida Laksana. Sedangkan alomorf adalah anggota morfem yang telah ditentukan posisinya. Misalnya, ber, be, dan bel adalah alomorf dari kata ber, seperti pada kata bernyanyi, bekerja, dan belajar. Men mempunyai alomorf
men, meng, me, mem, meny, dan me. Seperti pada kata mengajak, menulis, melukis, membawa, menyapa, dan mengecat. Yang selanjutnya ada klasifikasi morfem. Cair mengklasifikasikan morfem sebagai berikut. Berdasarkan kebebasannya dibedakan menjadi morfem bebas. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa kehadiran morfem lainnya dapat muncul dalam penuturan, misalnya pulang, makan, rumah, bagus adalah termasuk ke dalam morfem bebas. Yang selanjutnya morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang tidak mempunyai potensi untuk berdiri sendiri, yang selalu terikat dengan morfem lainnya. Misalnya pada kata juang, henti, dan semua bentuk afiks. Berdasarkan keadaannya dibedakan adanya yang pertama morfem utuh. Morfem utuh yaitu morfem yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Misalnya kursi, meja, juang, dan sebagainya. Yang selanjutnya kedua yaitu morfem terbagi, yaitu morfem yang merupakan dua bagian yang terpisah atau terbagi, misalnya pada kata satuan. Satu merupakan morfem utuh dan ke atau an adalah morfem terbagi. Semua afiks dalam bahasa Indonesia termasuk morfem terbagi. Berdasarkan unsur pembentuknya dibedakan adanya yang pertama morfem segmental, yaitu morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental seperti morfem lihat, lah, dan semua morfem yang berwujud bunyi. Yang kedua morfem suprasegmental, yaitu morfem yang terbentuk oleh unsur-unsur suprasegmental seperti tekanan, nada, durasi, dan sebagainya. Seperti contohnya dalam bahasa Cina, Burma, dan Thai. Berdasarkan maknanya dibedakan adanya yang pertama morfem bermakna leksikal, yaitu morfem-morfem yang secara inheren telah memiliki makna pada dirinya sendiri tanpa perlu proses dalam morfem lainnya. Misalnya morfem-morfem seperti kuda, pergi, lari, dan sebagainya adalah morfem bermakna leksikal. Yang kedua morfem tak bermakna leksikal, yaitu morfem-morfem yang tidak mempunyai makna pada dirinya sendiri sebelum bergabung dengan morfem lainnya dalam proses morfologis. Misalnya morfem-morfem afiks ber, me, ter, dan sebagainya.